Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Andi Saputra, NPM 18610013, ingin mempresentasikan mengenai hukum perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menyalurkan dan mengelola dana masyarakat. Dana dari masyarakat yang diterima oleh bank akan dikelola dan disalurkan pada unit kegiatan ekonomi lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari unit kegiatan usaha lainnya akan dikembalikan pada masyarakat. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Indonesia menjalankan dual banking system, yaitu beroperasinya sistem perbankan baik secara konvensional maupun syariah, sekaligus dengan tetap memisahkan pengelolaan dan pengoperasiannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terbagi dalam dua pengertian, yakni bank perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, badan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Sebelum memasuki lebih mendalam, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, meliputi kegiatan perbankan dan sebagainya. Perbankan didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha bank dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki individu dan entitas lain, dan kemudian menjamin uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Hukum yang mengatur masalah perbankan yang disebut dengan hukum perbankan, banking law, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Nilai-nilai makro dan mikro. Nilai-nilai makro yaitu keadilan, maslahat, zakat, bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau masyir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan atau gharar, bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah, batil, dan uang sebagai alat tukar. Nilai mikro, sidik, tablik, amanah, fatonah. Adapun jenis-jenis bank, yaitu ada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pengertian dari bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian dari bank pembiayaan rakyat syariah itu sendiri bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Ada beberapa dasar hukum dalam hukum perbankan. Dasar hukum perbankan dimulai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, diterbitkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional. Adapun pengaturan hukum di dalam perbankan syariah itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat beberapa perusahaan, terdapat beberapa perubahan terhadap ketentuan mengenai usaha bank umum, namun dalam konteks dengan perbankan syariah. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan penjelasan dan penegasan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian tentang kompetensi peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oleh karena
selain peradilan agama, juga diberikan kompetensinya kepada peradilan umum. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu adalah sistem perbankan Islam yang melaksanakan kegiatan berdasarkan hukum atau syariat agama Islam. Berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah tidak mengenal adanya suku bunga, pinjaman atau interest rate karena dianggap sebagai riba. Sistem bagi hasil atau nisbah adalah jenis bunga yang dikenal dalam sistem perbankan syariah. Sama-sama kita ketahui serta disetujui oleh pihak nasabah. Sejarah berdirinya bank syariah dimulai dari pelopor bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama. Ia menyebutkan bahwa pengusaha Muslim telah mengenal usaha penukaran uang atau money change yang dalam sejarah Islam dikenal dengan saraf, dan adanya siftajah, yakni sejenis letter of credit atau kredit pembayaran, bill of exchange, menandakan telah dikenal operasional transfer dana atau remittance dalam masyarakat Muslim. Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non-Muslim yang menerapkan bunga yang tinggi. Ada beberapa penggolongan dalam istilah bank, yaitu penggolongan dalam bank. Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, dan hukum, dan juga organisasinya. Berikut ini akan dijelaskan penggolongan bank menurut fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank Indonesia merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara, terutama di negara Indonesia sendiri. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu, bank umum merupakan suatu lembaga profit yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta BPR juga merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional
dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pendapatan dana dalam SBI, Sertifikat Bank Indonesia, deposito terjangka sertifikat, atau surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sendiri yaitu sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak ataupun lembaga lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap segala kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan bank mengandung arti yang sangat luas, yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pengawasan bank secara langsung on the supervision terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada tindak pidana perbankan. Dalam pengertian tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek atau pelaku dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif, yaitu melakukan suatu perbuatan, ataupun yang bersifat negatif, yaitu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang wajib dilakukan. Lalu ada bank konvensional. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan. Masyarakat menghimpun dana di bank untuk mencari keuntungan berdasarkan bunga. Jadi kedua belah pihak mendapat keuntungan. Selanjutnya ada bank syariah. Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masyarakat menghimpun dana di bank untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi, jika kedua belah pihak mendapat keuntungan, di dalam bank syariah, konsep penghimpunan dana
terdiri dari al-wadiyah dan al-mudarabah. Masyarakat yang menghimpun dana yang mendapatkan imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil. Berikut akan dijelaskan tentang konsep-konsep penghimpunan dana pada bank syariah. Selanjutnya, perlindungan nasabah bank. Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pada dasarnya undang-undang inilah yang menjadi bagian ataupun perlindungan konsumen, termasuk halnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen atau nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Adapun pengaturan-pengaturan dalam hukum perbankan syariah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perubahan terhadap ketentuan mengenai usaha bank umum, namun dalam konteks dengan perbankan syariah. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan penjelasan dan penegasan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan jika ada yang kurang memahami dan kurang jelas apa yang telah saya sampaikan, bisa dikoreksi dan bisa dipertanyakan, dan juga bisa memberi arahan jika sudah mengetahui. Saya mohon maaf jika masih ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.